Selamat pagi Romo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Saya akan sharing sedikit tentang ibu saya, tapi bukan sharing, mungkin sharing yang bahagia, mungkin banyak kesedihan di sini. Jadi saya mempunyai seorang ibu, bukan ibu yang terkenal, bukan ibu yang seperti apa, tapi seorang sosok ibu yang amat sangat sederhana. Saya ingat perjuangan ibu saya. Saya anak keempat dari anak bungsu dari 4 bersaudara. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa dan ayah saya bekerja. Saya masih ingat pada waktu itu saya umur 10 tahun, ayah saya meninggal mendadak. Tidur tidak bangun lagi. Saya saat itu melihat ibu saya itu seorang sosok yang lemah, ibu rumah tangga biasa dengan uang yang diberikan ayah saya cukupnya, tapi dia bisa menghidupi keempat orang anaknya, menyekolahkan keempat orang anaknya. Pada saat ayah saya meninggal, ibu saya berusia kira-kira sekitar 35 tahun. Dan saya saat itu berumur 10 tahun. Di situ awal mula saya melihat perjuangan seorang ibu. Ibu saya bekerja, mencari uang. Dia berjualan nasi. Setiap hari, sebelum berangkat sekolah, saya melihat ibu saya pergi. Karena jualannya tempatnya jauh, dia harus naik kendaraan. Dia dengan membawa banyak tas di tangannya. Dia pergi bersama pembantu saya, 1 orang, untuk berjualan. Setiap hari, setiap ibu saya mau berangkat, saya selalu berlari keluar. Saya melihat dari belakang. Dan saya akan masuk ke rumah dengan menangis. Jatuh bangun ibu saya rasakan. Di situ saya merasa tidak ada tempat saya untuk berbagi. Tidak ada tempat buat saya untuk bercerita. Karena dari pagi sampai malam ibu bekerja, pulang dia udah capek. Di usia seperti itu banyak godaan yang terjadi pada ibu saya. Tapi ibu saya memilih untuk tetap setia. Fokus hanya untuk anak-anaknya. Sampai singkat cerita sampai pada tahun 2014 ibu saya tiba-tiba mendapat serangan jantung. Dan saya merasa ibu saya pasti sembuh. Waktu itu saya berdoa pada Bunda Maria, pada Tuhan Yesus mohon kesembuhan untuk ibu saya. Tapi pada waktu itu kenangan yang tak terlupakan buat saya ketika saya masuk ke ICU melihat ibu saya. Dia berkata kata-kata terakhir yang diucapkan kepada saya lapar. Setelah itu ibu saya tidak sadar dan dengan mata saya sendiri saya melihat ibu saya dipompa seperti apa. Saya merasa sakitnya itu ada di sini. Tapi dari situ saya belajar kekuatan dari seorang ibu yang menurut saya itu sangat lemah. Tapi sungguh luar biasa, dia berjuang bisa menyekolahkan keempat orang anaknya sampai lulus kuliah dengan hanya berjualan nasi. Dari situ saya belajar tentang kesetiaan. Di dalam rumah tangga, saya tahu setiap rumah tangga tidak ada yang berjalan dengan lurus. Selalu ada masalah. Kadang-kadang masalah besar, kadang-kadang masalah kecil. Di setiap masalah mungkin kadang-kadang saya merasa mentok, saya tidak kuat. Aduh, gimana ya Tuhan, kok saya tidak kuat? Tapi saya selalu teringat akan ibu saya.
kesetiaan yang diajarkan oleh dia, walaupun dalam penderitaan, itu akan tetap saya pegang sampai nanti. Jadi apapun yang saya hadapi dalam rumah tangga yang saya jalankan, susah, senang, saya akan mencoba belajar seperti ibu saya, dan saya ingin membuat ibu saya di sana bangga melihat saya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, luar biasa.